Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Rizka Amelia Armin, Sarjana Ilmu Pemerintahan Magister Sains, selaku dosen tutor mata kuliah logika. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Yazid dengan NIM 0541295517. Di sini saya akan menjawab pertanyaan, saya akan menjawab tugas 1 dari mata kuliah logika. Soal yang pertama adalah term pada hakikatnya terbagi menjadi banyak jenis. Sebutkan dan jelaskan 3 dari macam term tersebut, sertakan juga contohnya. Dan soal yang kedua adalah jelaskan dan berikan contoh bentuk sesat pikir atau logical fallacy. Bagaimana agar terhindar dari logika falasi. Untuk jawaban soal yang pertama yaitu dalam logika dan filsafat, term adalah elemen dasar dari sebuah proposisi atau pernyataan yang berfungsi sebagai subjek atau predikat. Term terbagi menjadi beberapa jenis berdasarkan sifat atau karakteristik. Di sini saya akan menyebutkan 3 contoh macam term. Yang pertama adalah term universal, yang kedua adalah term partikular, yang ketiga adalah term singular. Yang pertama adalah term universal menurut Hale, Petri, J.A. Inductor, Induction to logic, yang artinya adalah term yang mewakili seluruh anggota dari sebuah kelas atau kategori, biasanya menggunakan kata-kata seperti semua, setiap, atau seluruh. Contohnya adalah semua manusia adalah makhluk hidup. Dan yang kedua adalah di sini manusia adalah term universal yang mencakup seluruh individu dalam kategori manusia. Yang kedua adalah contoh term partikel menurut Copy Irving M. dan Karl Kagen tentang kuantor dalam proposisi. Yang artinya term di sini adalah term yang merujuk hanya pada sebagian anggota dari sebuah kelas atau kategori. Kata-kata yang sering digunakan adalah beberapa atau ada. Contohnya, contoh 1. Beberapa pohon menghasilkan buah. 2. Dalam proposisi ini, pohon adalah term partikel yang hanya mencakup sebagian dari seluruh pohon. Artinya pohon di sini adalah satu pohon dari beberapa seluruh pohon. Term yang ketiga adalah term singular menurut The Cambridge Dictionary of Philosophy. Di sini mendefinisikan term yang merujuk kepada satu individu atau entitas tertentu, biasanya berupa nama atau penunjuk spesifik. Contohnya adalah Socrates atau seorang filsuf. Socrates di sini adalah term singular karena mengacu pada satu individu.
ketiga jenis tem ini digunakan untuk mengklarifikasi elemen dalam logika formal, membantu analisis struktur proposisi, dan mempermudah argumen dalam diskusi filosofis atau ilmiah. Dan yang kedua adalah pertanyaan tentang jelaskan dan berikan contoh bentuk sesat pikir logika falasi. Bagaimana agar terhindar dari logika falasi? Sesat pikir atau logika falasi adalah kesalahan dalam penalaran yang membuat argumen menjadi tidak valid. Meskipun mungkin terdengar meyakinkan, ada 8 bentuk sesat pikir atau logika falasius yang umumnya. 1 adalah ad hominem atau secara pribadi. Definisi di sini adalah menyerang karakter atau sifat pribadi seseorang daripada membahas argumen atau ide yang diajukan. Contohnya, pendapatmu tentang lingkungan tidak relevan karena kamu bahkan tidak pernah menanam satu pohon pun. Yang kedua, logika fallacy yang kedua adalah Sraman atau orang-orangan sawah. Definisi di sini adalah salah mempresentasikan argumen lawan sehingga tampak lebih mudah. Contoh di sini adalah terkait argumentasi antara satu orang dan satu orang lainnya. Contoh A dan B gitu ya. A, kita perlu mengurangi anggaran militer untuk meningkatkan pendidikan. B, jadi kami ingin membiarkan negara kita tidak terlindungi. Itu tidak masuk akal. Antara B mendistorsikan argumen ke A. Dan contoh yang ketiga adalah false dilema dikotomi atau dikotomi salah. Definisinya adalah menyajikan dua pilihan seolah-olah itu adalah satu-satunya opsi, padahal ada alternatif lain. Contoh, kamu harus memilih mendukung kebijakan ini atau kamu tidak peduli pada kesejahteraan rakyat. Sesat pikir yang keempat adalah slipper slope atau kemiringan licin. Di sini artinya adalah mengasumsikan bahwa satu langkah kecil akan menyebabkan serangkaian kejadian buruk tanpa bukti. Contohnya, jika kita membiarkan siswa menggunakan ponsel di kelas, mereka akan jadi tidak belajar, lalu gagal di sekolah, dan akhirnya hidup miskin. Di sini mengartikan tidak ada bukti bahwa ponsel pasti menyebabkan serangkaian kejadian tersebut. Dan yang kelima adalah appeal to emotion atau seruan pada emosi. Yang artinya adalah menggunakan emosi atau seperti rasa takut, kasihan, atau kebanggaan untuk memengaruhi audiens, bukan logika atau fakta. Contoh, jika kamu tidak mendonasikan uangmu sekarang, banyak anak akan kelaparan malam ini. Yang artinya
fokus pada emosi untuk mempengaruhi keputusan, bukan pada bukti atau solusi konkret. Dan yang keenam adalah hasty generation, artinya generalisasi terburu-buru, yang bisa didefinisikan dengan membuat kesimpulan umum berdasarkan data yang terlalu sedikit atau tidak representatif. Contoh, saya pernah bertemu 2 orang dari kota itu, dan keduanya tidak ramah. Jadi semua orang dari kota itu pasti tidak ramah. Yang artinya kesimpulan diambil berdasarkan sampel kecil. Belum tentu sampel kecil ini benar atau dengan kesimpulan berdasarkan data yang terlalu sedikit. Dan yang ketujuh, sesat pikir yang ketujuh adalah circular reasoning atau penalaran melingkar. Di sini diartikan dengan argumen di mana kesimpulan digunakan sebagai premis tanpa bukti tambahan. Contoh, mengapa dia bisa percaya? Karena dia selalu mengatakan kebenaran. Yang artinya adalah pernyataan ini tidak memberikan bukti. Pernyataan ini tidak memberikan bukti tambahan selain klaim itu dirinya sendiri. Dan yang ke-8 adalah bandwagon atau ikut-ikutan. Definisi di sini adalah menganggap sesuatu benar atau baik hanya karena banyak orang melakukannya. Yang di sini kita bisa mencontohkan, kamu harus beli produk ini karena semua orang memilikinya. Nah, di sini jumlah orang melakukan tidak membuktikan bahwa itu benar, karena hanya menganut atau ikut-ikutan. Dan bagaimana agar terhindar dari sesat pikir atau logika falasi tersebut? Nah, di sini agar terhindar dari sesat pikir tersebut diperlukan keterampilan berpikir kritis, evaluasi argumen yang teliti, serta kesadaran dan kemungkinan bias. Nah, di sini saya bisa memberikan panduan praktis untuk menghindarinya. Tips yang pertama adalah kenali jenis-jenis logika falasi. Mengapa penting? Dengan mengenali jenis-jenis logika falasi, kita bisa memahami jenis-jenis sesat pikir. Anda dapat mengenali dan menghindari kesalahan dalam argumen Anda. Dan yang kedua adalah pusatkan fokus pada argumen atau bukan emosi. Mengapa? Argumen yang terlalu emosi seringkali rentan terhadap sesat pikir. Hindari menggunakan emosi sebagai dasar argumen, seperti apple to fear atau seruan pada rasa takut. Terus ajukan pertanyaan seperti, apakah argumen ini berbasis fakta atau emosi berkala. Dan yang ketiga, periksa premis dan buktinya. Mengapa? Banyak sesat pikir muncul karena premis yang salah atau bukti yang tidak cukup. Jangan lupa tanyakan apakah premis ini benar mendukung kesimpulan. Verifikasi sumber informasi untuk memastikan keakuratan data tersebut. Yang keempat,
gunakan penalaran deduktif atau induktif yang tepat. Mengapa demikian? Penalaran deduktif dan induktif yang tepat memastikan bahwa kesimpulan didasarkan pada logika yang valid. Di sini dalam deduksi pastikan kesimpulan atau mengikuti premis. Dalam induksi pastikan bukti cukup sebelum membuat generalisasi. Yang kelima, hindari over generalisasi. Mengapa demikian? Karena generalisasi terburu-buru atau hash generalisasi adalah bentuk sesat pikir umum. Di sini gunakan data yang memadai sebelum menarik kesimpulan. Contohnya, jangan menyimpulkan sifat kelompok berdasarkan pengalaman dengan segelintir anggotanya. Dan yang keenam, ajukan pertanyaan kritis. Mengapa? Bertanya dapat membantu Anda mengevaluasi argumen dengan cara tanyakan, apakah ini argumen yang valid? Apakah ada alternatif lain? Uji argumen dengan cara membayangkan skenario berbeda. Dan yang ketujuh, dengan cara hindari bias dan prasangka. Mengapa demikian? Bias pribadi dapat mempengaruhi cara Anda melihat argumen. Sadari bias Anda, cobalah bersikap objektif, buka diri terhadap argumen lawan, dan evaluasi dengan pikiran terbuka. Dan 8, jangan terjebak dalam dikotomi salah. Mengapa? Dikotomi salah atau false dilema memaksa Anda memilih antara dua opsi ekstrim padahal ada alternatif lain. Seperti ajukan pertanyaan seperti, apakah ada solusi ketiga? Hindari menganggap hanya ada dua jawaban sebuah masalah kompleks. Atau kamu bisa meyakini diri Anda atau meyakinkan diri Anda dengan tidak puas dengan dua jawaban itu. Dengan kamu bisa mencari jawaban-jawaban lain sehingga tidak menyebabkan dikotomi salah. Dan yang 9 adalah diskusikan dengan orang lain. Mengapa harus didiskusikan? Perspektif orang lain dapat membantu Anda mengidentifikasi kesalahan yang mungkin Anda abaikan. Mintalah umpan balik dari teman atau kolega atau mentor. Libatkan diskusi dalam forum atau komunikasi kritis dan terbuka. Berlatih dan belajar dari kesalahan. Itu adalah tips yang ke-10. Mengapa demikian? Dengan berlatih membantu Anda mengenali pola sesat pikir dan menghindarinya dari masa depan. Kenapa demikian? Evaluasi argumen Anda sendiri secara berkala. Jika seorang menunjukkan kesalahan dalam argumen Anda, gunakan itu sebagai pelajaran buat Anda. Jangan anggap itu adalah penyangkalan buat Anda dari mereka. Anggaplah itu semua sebagai pembelajaran untuk kita sendiri. Jadi kita tidak boleh berprasangka buruk ya, terhadap teman atau yang kita ajak evaluasi argumen kita sendiri. Dengan memperhatikan langkah-langkah yang saya sebutkan tadi,
Anda dapat membangun argumen yang lebih kuat dan menghindari jebakan sesat pikir. Kunci utamanya adalah kesadaran, pembelajaran terus-menerus, dan berpikir kritis. Demikian adalah jawaban saya terkait tugas tutorial online 1 ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.